Kemudian setelah bulan Ramadan masuk bulan Syawal, dia puasa 6 hari, maka dia seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Luar biasa. Jadi barang siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal, setelah dia puasa di bulan Ramadan kemarin, maka dia seperti orang yang puasa setahun penuh. Kenapa bisa demikian? Mungkin ada yang bertanya-tanya sampai sekarang, kok bisa ya puasa setahun penuh? Padahal kita puasa cuma 36 hari atau 35 hari apabila Ramadannya 29. Jawabannya adalah setiap amal ibadah al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Sekarang kita lihat 36 dikali 10 berapa? 360. Dan itu hari dalam satu tahun. Itu alasannya. Jadi jangan bingung. Kok bisa puasa Syawal dan puasa Ramadan seakan-akan seperti puasa setahun penuh? Jawabannya adalah satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. 36 dikali 10, 360 hari. Dan itu setahun kurang lebih. Itu dia. Nah, jadi kita seperti itu. Kita ingin bersyukur kepada Allah, jalankan perintah Allah, dimulai yang wajib, kemudian sempurnakan dengan yang sunnah. Kita zakat itu wajib, sempurnakan dengan yang sunnah, infak dan sedekah, dan seterusnya seperti itu. Akan tetapi menjalankan ketaatan belum dikatakan bertakwa sampai kita itu menjauhi larangan. Apa larangan Allah? Jangan bermaksiat, ya, jangan mendekati perbuatan zina, wala taqrabuz zina, jangan kamu makan harta anak yatim, jangan kamu berdusta, jangan kamu berbohong, ya, jangan kamu mengadu domba, jangan kamu menggibah, jangan kamu makan riba. Banyak larangan Allah, itu kita tinggalkan semuanya. Barulah kita dikatakan orang yang bertakwa, dan itu adalah bentuk realisasi kita kalau kita adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jemaah sekalian, kita selesai dari bulan Ramadan. Banyak di antara kaum muslimin dengan berakhirnya bulan Ramadan seakan-akan berakhir juga lagi semangat ibadah. Padahal nyatanya Allah yang kita sembah di bulan Ramadan sama Allah juga yang ada di bulan ini. Allah yang kita baca Al-Quran mengharapkan pahala di bulan Ramadan sama Allah juga yang ada di bulan Syawal dan nanti ketemu Ramadan berikutnya. Terus tidak ada yang berbeda. Allah yang kita bangun salat malam mengharapkan ganjaran pahala di bulan Ramadan sama dengan hari-hari ini. Tidak ada yang berbeda. Maka teman-teman sekalian ingat, finish ibadah bukan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Finish ibadah bukan dengan perginya bulan Ramadan. Tapi finish ibadah kita seorang muslim adalah tatkala kematian datang menghampiri. Jadi kalau ditanya, kapan sih kita selesai beribadah? Kapan sih kita selesai dari ibadah? Kapan sih selesai ibadah ini? Jawabannya sampai kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai al-yaqin. Para ulama tafsir mengatakan al-yaqin maksudnya adalah kematian. Karena kenapa? Tidak ada perkara yang pasti diyakini kecuali kematian. Maka beribadahlah kepada Allah sampai al-yaqin, kematian datang menghampiri. Maka kita berhenti ibadah kalau kita meninggal. Adapun selesai bulan Ramadan terus ibadah. Bahkan di antara kata para ulama, di antara tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan adalah amal ibadah tersebut kita kerjakan terus sampai keluar bulan Ramadan, sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Tapi kalau ternyata kita malas ibadah di bulan-bulan ini, apalagi kalau permulaan ini Syawal, bulan pertama setelah Ramadan, hati-hati. Mungkin bisa jadi itu tanda amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya kebaikan yang diterima itu melahirkan kebaikan berikutnya. Ibadah kita diterima di bulan Ramadan berarti ibadah tersebut berlanjut, tidak berhenti. Maka ini nasihat bagi kita semua, beribadah tidak berhenti, teruslah beribadah kepada Allah walaupun di
yang wajib, kemudian disempurnakan dengan yang sunnah. Para salaf, para ulama terdahulu, kaum salaf, orang-orang saleh, mereka mengatakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk orang, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, mereka tidak beribadah lagi. Maka itu seburuk-buruk manusia. Jangan kita sampai seperti itu. Para ulama mengatakan, kunu rabbaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba sejati yang beribadah sampai kematian datang menghampiri. Wala takunu ramadhaniyin. Dan jangan kalian menjadi hamba-hamba Ramadan yang beribadah kapan? Tatkala bulan Ramadan saja. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi kita terus istiqomah dan saling mendoakan. Kemudian yang terpenting, di antara yang penting, kita berdoa. Jangan kita ini terlalu pede. Siapa di antara kita yang hari ini masih terus berdoa supaya ibadah di Ramadan itu diterima? Kalau masih ada, itu orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada jaminan. Jangan kita terlalu percaya. Salat kita, sedekah kita, ngaji kita 30 juz, puasa kita sebulan, sedekah kita diterima oleh Allah. Tidak ada jaminan, tidak ada kabar. Maka di antara kebiasaan orang-orang soleh yang keimanannya di atas kita, 6 bulan setelah berlalu Ramadan, selama itu mereka terus berdoa. Ya Allah, terimalah ibadahku di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah sedekahku. Ya Allah, terimalah salatku. Ya Allah, terimalah puasaku. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Itu kebiasaan orang soleh selama 6 bulan ke depan. Kita hari-hari ini aja mungkin sudah lupa berdoa. Atau mungkin kita nggak berdoa, merasa pede. Sudah diterima. Tidak ada jaminan. Maka pesan saya, kita terus banyak berdoa supaya amal ibadah kita diterima. Jangankan kita, Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, doa yang setiap pagi beliau ucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan yang terakhir amal ibadah yang diterima. Terus setiap hari, setiap pagi Rasulullah membaca doa tersebut. Maka kita teman-teman sekalian, selepas ibadah jangan merasa pede, jangan merasa percaya diri berlebihan. Terus di antara tanda kebiasaan orang soleh, selepas beribadah mereka khawatir ibadah mereka tidak diterima, yang mendorong mereka untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu demikian sedikit nasihat ya di kajian awal kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri, dan ini kajian perdana kita baru kita mulai. Itu sedikit guncangan buat kita semua. Maka sekarang kita lanjutkan materi kita, walaupun tidak seberapa atau punya terbatas, insya Allah masih ada setengah jam kurang lebih. Kita kemarin pembahasan kita, permasalahan kita tauhid al-muyassar, pembahasan akidah. Pembahasan kita yang terakhir, kita sampai kepada pembahasan makna kalimat syahadat atau berputar dalam permasalahan syahadat. Rukun Islam yang pertama, syahadat, kalau kita lihat secara kandungan, maka terdiri dari 2 persaksian. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat ini ternyata memiliki rukun dan kita sudah sampaikan. Pertama, la ilaha illallah. Kalimat syahadat yang kandungannya yang pertama la ilaha illallah, itu 2 syaratnya. Yang pertama, kedua rukunnya. Yang pertama, seseorang harus menafikan semua sesembahan selain Allah.
Kemudian yang kedua, dia harus menetapkan hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Jadi kalau kita lihat yang pertama, la ilaha illallah, di situ ada dua rukun. Yang pertama, la ilaha, tidak ada sesembahan. Jadi kita harus menafikan semuanya, tidak ada sesembahan sama sekali. Kemudian kita tetapkan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada dua rukun. Yang pertama, kita menafikan semua sesembahan. Kemudian yang kedua, kita tetapkan hanya Allah saja yang berhak diibadahi dan disembah dengan benar. Seperti itu. Adapun makna la ilaha illallah, kita sudah jelaskan kemarin. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ingat, ada kalimat yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar atau yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Harus seperti itu. Tidak ada sesembahan yang benar atau tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Itu arti la ilaha illallah. Jangan kita seperti terjemahan yang tersebar di TV-TV. Kalau azan itu asyhadu an la ilaha illallah, coba lihat di bawah TV, tulisannya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sama. Harusnya tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan yang berhak. Ada benar, ada berhaknya ini. Kenapa? Kalau tidak ada kalimat ini, berarti sama semuanya. Yang dianggap Tuhan oleh orang-orang kafir juga Allah berarti. Padahal beda. Coba lihat, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti semua yang dianggap Tuhan, entah itu benar atau tidak, berarti itu Allah. Contoh, sebagian agama mereka menuhankan manusia. Kalau artinya tidak ada Tuhan selain Allah, berarti manusia itu juga Allah. Sebagian agama mereka mentuhankan matahari. Berarti kalau kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti itu dianggap Tuhan oleh mereka, berarti itu juga Allah. Sebagian agama mereka mentuhankan dewa-dewa, bahkan hewan sekalipun mereka tuhankan. Maka kalau kita artikan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan itu juga yang disembah itu juga Allah. Maka penting kalimat bihaqqin yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar atau tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Berarti yang salah banyak yang salah. Yang benar hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat ya. Terjemahannya tidak ada sesembahan yang benar atau yang berhak, atau tidak ada Tuhan yang benar atau yang berhak untuk diibadahi atau disembah kecuali hanya Allah. Harus ada menafikan terlebih dahulu, kemudian hanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah sebutkan bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki syarat ya. Di antara syaratnya itu ada 7. Yang pertama, kita harus mengilmui, kita harus yakin dengan syahadat la ilaha illallah, kita harus menerima konsekuensi la ilaha illallah, kita harus patuh terhadap konsekuensi la ilaha illallah, kita harus ikhlas tatkala mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh terpaksa. Kemudian kita harus jujur dari hati kita. Kalau kita tidak jujur, tidak bermanfaat la ilaha illallah itu. Sebagaimana orang munafik, mereka mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi mereka dikabarkan dalam Al-Quran fi darkil asfali minan nar. Mereka dikeratnya neraka jahanam. Kemudian kita harus cinta kepada kalimat la ilaha illallah, cinta kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Sekarang tersisa syahadat persaksian yang kedua, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kita masuk kepada kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah.
Kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah sama, memiliki dua rukun. Sebagaimana la ilaha illallah memiliki dua rukun, Muhammadar Rasulullah juga memiliki dua rukun. Apa rukun dalam kalimat anna Muhammadar Rasulullah? Apa rukunnya? Rukunnya adalah yang pertama, kita harus meyakini bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah Rasul Allah. Itu yang pertama. Rukunnya, kita harus meyakini Muhammad bin Abdullah adalah Rasul Allah. Itu yang pertama rukunnya. Al-i'tiraf bi risalatihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengakui bahwasanya Muhammad adalah seorang rasul. Kalau ada orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi ternyata dia tidak meyakini Nabi Muhammad itu seorang rasul, tidak sah. Taruhlah ada orang mengatakan, saya mau mengucapkan syahadat tapi saya tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa, tidak sah. Harus meyakini, mengakui Muhammad bin Abdullah adalah seorang rasul. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 29, Allah mengatakan dengan jelas, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama, ingat baik-baik. Kalimat anna Muhammad Rasulullah, rukun yang pertama mengakui Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Rukun yang kedua, i'tiqad ubudiyatihi sallallahu alaihi wasallam lillah. Keyakinan atau meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Hamba berarti sama seperti kita, manusia yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Itu rukunnya. Yang pertama, meyakini beliau seorang rasul. Yang kedua, meyakini beliau seorang hamba, sama seperti kita yang harus beribadah kepada Allah. Paham di sini? Makanya di dalam konteks, sebagian konteks kita sering mendengar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu rukunnya itu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasul Allah. Jadi kita tidak boleh menuhankan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus meyakini rukun yang kedua ini? Beliau adalah seorang hamba, supaya tidak terjadi perbuatan yang berlebihan, seperti minta kepada Nabi SAW, yang mana kemampuan itu hanyalah Allah yang mampu, seperti minta rezeki dari Nabi SAW, minta perlindungan dari Nabi SAW, minta dijauhkan dari bala bahaya kepada Nabi SAW, minta Nabi SAW turunkan hujan. Tidak bisa. Makanya kalau kita belajar di sirah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sering terjadi permasalahan di masa beliau hidup. Di antaranya terjadi kekeringan, sehingga para sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah mereka mengatakan turunkan hujan wahai Rasulullah? Tidak. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Ini menunjukkan beliau adalah seorang hamba manusia, tidak bisa melakukan kekhususan yang hanya Allah yang mampu. Tidak bisa. Tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Ya, kalau Rasulullah SAW bisa mematikan, ngapain perang? Sebelum perang matikan aja seperti itu. Nabi SAW seorang manusia sama seperti kita.
Jadi ini kita harus yakini rukun syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yakin beliau seorang Rasul, sehingga kita tidak merendahkan beliau. Beliau beda. Beliau memang sama-sama manusia, tapi beliau diberikan amanah menjadi seorang Rasul. Sehingga nggak boleh kita itu mengangkat suara di atas suara beliau, sebagaimana dalam Al-Quran para sahabat tidak boleh mengangkat suara di atas suara Nabi Muhammad SAW, tidak boleh memanggil Nabi SAW dengan panggilan nama dan seterusnya. Kita muliakan, kenapa? Karena beliau seorang Rasul. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu beliau adalah hamba Allah. Sehingga kita tidak berlebihan sampai mengangkat beliau ke derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sebagian sekte-sekte seperti itu. Ya. Makanya di antara perkara yang dilarang yang dilakukan oleh manusia di zaman ini adalah meminta kepada Nabi SAW di kuburan Nabi SAW. Itu nggak boleh. Kalau antum pergi umroh atau antum pergi haji, antum ziarah ke makam Nabi SAW, antum tidak boleh di situ lama-lama berdiri berdoa. Ada tentara-tentara askar yang sudah berdiri. Halo. Kenapa? Karena Nabi sudah meninggal. Umumnya manusia sudah meninggal tidak mendengar apa-apa. Sama seperti kita. Nabi tidak tahu apa yang terjadi sekarang, apa yang dilakukan oleh umatnya nggak tahu. Nabi SAW nggak bisa mendengar orang yang datang ke kuburannya berdoa, nggak bisa. Karena Nabi SAW adalah sama seperti kita, seorang manusia. Jadi nggak boleh. Boleh ke sana mendoakan. Tetapi kalau minta, sebagaimana jemaah Indonesia itu kalau paling banyak buat ulah di sana, selawat ini, selawat itu, kemudian doa ini, minta itu, kemudian diusir, dan seterusnya. Karena memang tak boleh, ya. Karena dia adalah manusia, dan manusia yang sudah meninggal tidak bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Itu rukunnya. Kalau la ilaha illallah harus menafikan semua sesembahan, kemudian menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Kalau Muhammad Rasulullah, kita harus meyakini beliau seorang Rasul plus beliau seorang hamba Allah sama seperti kita. Sehingga tidak boleh berlebihan, apalagi mengangkat derajat beliau, mengangkat beliau seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada sesuatu yang tidak beliau sanggupi, yang mana perkara tersebut yang sanggupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh. Kemudian, apa konsekuensi dari syahadat kepada Nabi Muhammad SAW? Apa konsekuensinya? Maksudnya, apa keharusan tatkala seorang mengucapkan syahadat anna Muhammad Rasulullah? Apa yang wajib dia kerjakan? Apa yang diharuskan bagi dia? Maka ada 4 perkara yang diharuskan bagi orang-orang yang telah mengucapkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Ini yang pertama. Seorang sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, maka dia diharuskan mendapatkan konsekuensi 4 perkara. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Dia harus membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Seseorang harus membenarkan
Nabi mengatakan akan datang di akhir zaman Dajjal akan keluar, kemudian ada Ya'juj Ma'juj, kemudian di akhir zaman di antara tanda akan tetapnya hari kiamat akan terbit matahari dari barat, kemudian dan seterusnya akan turun dukhan. Perkara-perkara yang belum terjadi, ini perkara gaib yang mana manusia umumnya tidak tahu. Kita nggak tahu perkara yang akan datang, tapi nanti kita mengimani Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, maka kita harus mengimani apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Walaupun itu perkara gaib, karena kita sudah meyakini beliau seorang Rasul, yang namanya Rasul pasti mendapatkan wahyu. Maka apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW kita imani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Adalah Nabi SAW tidak berucap dengan hawa nafsu, sesungguhnya beliau berucap dengan wahyu dari Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu sudah tersortir sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Makanya jangan mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW sampai kita percaya apa yang disampaikan oleh beliau semuanya. Dan di antara ucapan beliau dan hadis yang disampaikan oleh beliau adalah, tatkala masuk seekor lalat di gelas salah seorang di antara kalian, maka celupkan sekalian, karena sesungguhnya sayap satunya mengandung penyakit dan sayap yang satunya mengandung penawarannya. Percaya nggak ya? Kita mengaku beriman kepada Tuhan, kita percaya. Tapi sebagian orang masalah kan jorok dan sebagainya, kayak mana gini? Kurang percaya. Kita harus percaya. Jadi ini di antara adab, kalau masuk di minuman kita, di teh kita, di kopi kita lalat, di atasnya ada lalat, celupkan sekalian semuanya. Karena sayap yang satunya itu penyakit, sayap satunya adalah obatnya, penawarnya. Dicelupkan, netral. Hadis Nabi SAW. Kita mengaku beriman kepada beliau, percaya, harus percaya. Dan sekarang alat sudah canggih, medis, tim medis meneliti dan beliau mendapati kebenaran yang apa yang disertakan oleh Nabi SAW. Kemudian semuanya apa yang dikabarkan kita harus percaya. Bahwasanya Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, kemudian bertanya kepada manusia, siapa yang minta aku akan berikan, siapa yang mohon ampun aku akan ampuni. Kita harus percaya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Terus nanti ada lagi yang bantah, kan malam di tiap tempat itu beda-beda, berarti Allah dan naik dong. Nah itu lain cerita. Kita tidak bahas di dalam cerita, tapi kita mengimani Allah turun. Bagaimananya Allah turun? Allah Maha Mampu. Allah Maha Mampu. Kita imani semuanya. Jadi keharusan konsekuensi dari kita beriman kepada Nabi SAW, kita membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Adapun yang tidak dikabarkan oleh beliau, jangan dipercaya sampai benar-benar dikabarkan oleh beliau. Apalagi perkara gaib. Misalnya ada sebagian kiai, ada sebagian tuan guru, mereka buat hadis-hadis palsu. Mereka mengatakan man mata wa fi badnihi qabatan wal jannah. Kalau siapa yang meninggal dalam perutnya ada kopi, masuk surga. Perkara yang baik. Tidak ada yang tahu, tidak ada. Ini perkara urusan akhirat. Harus butuh dalil. Ternyata Nabi tidak pernah mengatakan, tidak boleh dipercaya. Sekiranya itu yang menyampaikan Nabi SAW, wajib percaya tidak? Wajib. Tapi ternyata dicari tidak ada Nabi SAW bersabda dengan hadis yang demikian. Ada yang lebih parah lagi, wa man akala bazinjan dakhala jannah. Barang siapa yang makan terong kemudian meninggal, masuk surga. Ini hadis palsu. Tak boleh dipercaya. Sekiranya itu benar dari Nabi SAW, percaya atau tidak? Percaya. Tapi datanya tidak benar.
Jadi di antara keharusan kita dari beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengimani semua apa yang disampaikan oleh beliau, terutama dalam perkara-perkara yang gaib. Di antaranya Nabi mengatakan, tatkala ada majelis ilmu, tatkala dibaca ayat-ayat Allah, maka para malaikat akan menaungi para penuntut ilmu. Kita imani. Sekarang para malaikat menaungi majelis kita. Itu dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita ingkari. Nabi mengabarkan demikian. Walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, tapi Nabi mengabarkan setiap majelis ilmu pasti dinaungi oleh para malaikat. Kita imani. Kita imani. Tidak boleh kita tidak benarkan. Harus kita percaya. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amar. Yang kedua adalah mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada apa yang beliau perintahkan. Ini yang kedua. Kita beriman mengaku bersyahadat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita harus mentaati segala yang beliau perintahkan. Jangan seperti sebagian orang, terutama orang-orang Syiah. Orang Syiah itu membenci Nabi Muhammad SAW. Mereka membenci sekali, tidak mau taat. Maka kita jangan seperti itu. Kita mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita taati semua yang dia perintahkan. Jangan seperti sebagian orang, saya nggak mau terima kalau hadis. Saya mau dari Al-Quran saja. Saya mau jalankan apa yang diberitakan Al-Quran saja. Ada pun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia bisa salah, saya tak mau. Jangan seperti itu. Kita harus mentaati beliau kepada apa yang beliau perintahkan. Karena kembali kepada yang sudah kita sampaikan, beliau tidak menyampaikan kecuali wahyu. Bahkan banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa mentaati Nabi Muhammad SAW, berarti dia sudah mentaati Allah. Allah yang mengatakan demikian. Barang siapa mentaati Rasul, mentaati Nabi Muhammad, berarti dia sudah mentaati Allah. Kebalikannya, wa man ya'sihi, barang siapa yang bermaksiat, menolak perintah, menentang perintah Nabi Muhammad SAW, berarti dia sudah menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian teman-teman sekalian, apa yang Nabi perintahkan kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, wajatinahu ma nana'anhu wa zajar. Yang ketiga adalah menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Terkadang larangan tidak datang dalam Al-Quran. Terkadang larangan datang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sejatinya hadis itu adalah pelengkap Al-Quran. Syariat agama Islam tidak sempurna kecuali dengan hadis. Makanya kita sering mendengar di dalam khutbah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar perkataan adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadis, adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus membenarkan. Maka kita jalankan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam hadis. Dan yang ketiga, kita jauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada orang mau masuk Islam, saya mau masuk Islam, saya mau bersyahadat, tapi saya masih mengikuti ajaran Nabi Isa.
Diterima ya? Di antara konsekuensinya, seorang harus beribadah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini mengajarkan kepada kita dalam beribadah kita mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh berbuat bid'ah. Tidak boleh menambah-nambah perkara ibadah. Tidak boleh membuat syariat-syariat baru. Tidak boleh. Karena di antara konsekuensi kita beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita beribadah sesuai dengan syariat yang beliau bawa, sesuai dengan apa yang beliau tinggalkan, apa yang beliau ajarkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa yang dibawa, ditinggalkan oleh Rasul kalian Nabi Muhammad SAW, maka ambil. Dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW, maka tinggalkan. Ini jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Singkatnya, persaksian kepada Nabi Muhammad SAW rukunnya ada dua. Yang pertama, meyakini beliau seorang Rasul. Kemudian yang kedua, meyakini beliau adalah seorang hamba, sama seperti kita manusia yang wajib beribadah kepada Allah. Konsekuensi dari persaksian kepada Rasulullah SAW ada 4. Yang pertama, membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan, apapun itu, walaupun tidak masuk di akal kita, benarkan. Terutama perkara-perkara yang dhaif, benarkan. Selama benar hadisnya, sahih hadisnya, benarkan. Tidak boleh kita tolak. Karena menolak hadis di antara perbuatan keislaman. Yang kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan. Semuanya kita taati. Kalau kita taati perintah Rasul, berarti kita sudah taat kepada Allah. Karena Allah mengatakan, "Man ata'a Rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti dia sudah taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul. Tidak boleh melanggar larangan-larangan yang dilarang oleh Rasul. Sebagaimana ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah, maka sebaliknya kemaksiatan melanggar larangan Rasul juga kemaksiatan kepada Allah. Dan yang terakhir, kita harus beribadah kepada Allah karena kita umat Islam dan Rasul yang diutus untuk umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh beribadah kecuali mengikuti apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau tinggalkan dari syariat agama Islam. Tidak boleh membuat perkara baru, tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengurangi. Siapa yang melakukan itu semua, amal ibadahnya tidak diterima. Nabi SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu faqad dhalla." Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada contohnya, tidak pernah aku ajarkan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan kesyirikan yang merupakan pembatal keislaman. Jenis-jenis kesyirikan, apa definisi kesyirikan, ya, dan seterusnya. Kita akan bahas pada kesempatan yang berikutnya. Nah, kita di akhir sesi mungkin kita azan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalau ada yang bertanya bisa ditanyakan. Nah, silakan yang azan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan di pada pertanyaan yang sudah ada di hari ini. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ustaz, mungkin sedikit di luar tema mengenai membayar zakat bagi orang yang kurang mampu atau tidak ada pekerjaan di bulan puasa. Artinya apakah dia boleh berhutang atau apakah dia berhak dizakati? Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan kebanyakan ibu-ibu. Apakah karena puasa Syawal kan semangat, seperti semangat. Jadi apakah boleh mendahulukan puasa Syawal dulu, setelah itu baru dia membayar yang wajibnya? Mungkin yang terakhir, sekalian terakhir, apakah perbuatan ibadah di luar yang diperintahkan Nabi itu bisa membatalkan keislaman? Yang pertama adalah zakat. Siapa yang wajib menunaikan zakat fitrah? Jawabannya adalah mereka yang memiliki makanan yang cukup untuk keluarganya, ada kelebihan di hari raya. Maka kalau ada orang yang tidak memiliki makanan atau mungkin tidak memiliki sesuatu, maka dia adalah orang yang menjadi mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Maka kita berikan kepada dia, dan dia tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat kalau memang tidak ada makanan. Tapi setelah dia mendapatkan makanan, otomatis banyak kan di rumahnya dari sana sini memberikan dia. Kalau ternyata berkelebihan dari yang dia butuhkan di hari raya, maka bisa dia keluarkan zakat untuk dia melalui apa yang dia dapatkan. Seperti itu. Misalnya dia berapa orang di rumahnya, ada 4 orang. Ternyata banyak dikasih terkumpul 30 kilo. Otomatis tuh 30 kilo lebih itu buat sebulan ya, bukan hanya di hari raya. Maka dia keluarkan buat dirinya 4 orang 3 kilo berarti 12 kilo. Dia keluarkan plus dia punya makanan di hari raya. Seperti itu tetap bisa. Tapi kalau ternyata tidak ada sama sekali, berarti dia tidak wajib. Kalau ataupun dia dapat makanan tapi untuk keluarganya saja tidak ada kelebihan, tidak ada kewajiban. Kemudian yang kedua, puasa Syawal. Yang afdal adalah seorang menuntaskan, menyelesaikan puasa Syawal baru menuntaskan puasa Ramadan baru puasa
siapa yang puasa di bulan Ramadan, summa atba'a, kemudian mengikutkan, berarti Ramadan sudah kelar, baru dia ikutkan Syawal, maka misalnya ketemu 36 hari, itu setahun dikali 10, itu yang terbaik. Tapi kalau ternyata tidak bisa, misalnya tidak bisa sama sekali, misalnya utang puasanya ada 10, ternyata hari tersisa tinggal 6 hari, dia mau puasa ini di 6 hari ini, maka puasa Syawal tidak ada masalah. Tapi kalau bisa diganti terlebih dahulu, itu yang terbaik. Tapi kalau ternyata tidak bisa, maka tidak ada masalah, karena mengganti puasa itu bisa sampai sebelum bertemunya bulan Ramadan yang akan datang. Tapi kalau yang afdal bagaimana, jelas bayar utang terlebih dahulu baru puasa Syawal. Tapi kalau ternyata ketemu bulan Syawal, dari 1 Syawal sampai 7 Syawal sibuk sana sini, makan, mengunjungi sana, mengunjungi sini. Ternyata niatnya di 8 Syawal mau puasa, haid. Ternyata haidnya panjang sampai 10 hari. Ketemulah 18 Syawal. Ternyata dia punya utang. Kalau dia bayar utang baru puasa Syawal gak cukup, maka boleh di sini dia puasa Syawal, utangnya dia bayar setelah bulan Syawal. Tapi kalau ternyata cukup waktunya dan dia ada kemampuan, maka dia ganti terlebih dahulu Ramadan baru puasa Syawal, itu yang terbaik. Tapi kalau nggak mampu ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Kalau laki-laki mungkin utangnya 1-2 saja, maka baiknya laki-laki bayar utang dulu baru puasa Syawal. Tapi kalau nggak cukup waktunya, sama, boleh juga bagi laki-laki puasa Syawal, undur nanti utangnya itu di luar bulan Syawal selama tidak bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kemudian yang ketiga apa? Melakukan ibadah di luar. Oh iya, melakukan ibadah, ya, melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, apakah bisa membatalkan keislaman? Maka kita lihat, kalau ternyata dia melakukan hanya sekedar ikut-ikutan, atau mungkin dia melakukan ibadah tersebut hanya melihat kebanyakan manusia melakukan, maka dia terancam amal ibadahnya tidak diterima. Itu saja yang dia lakukan, itu tidak diterima, dia dapat capek saja, tapi tidak mengeluarkannya dari Islam. Tapi kalau dia melakukan amal ibadah, membuat ajaran baru, plus dengan keyakinan ini amalan yang benar, amalan yang lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini belum disampaikan oleh Nabi SAW, ini masih kurang, ini pelengkapnya, maka itu bisa mendatangkan kepada pembatal keislaman. Kenapa? Karena dia dengan keyakinan agama Islam belum sempurna. Saya buat ini karena Nabi SAW belum menyampaikan ini, misalnya. Nah, kalau ada embel-embel keyakinan seperti itu, itulah yang mengantarkan kepada pembatal keislaman. Tapi kalau ternyata sekedar hanya ikut-ikutan, hanya sekedar ikut yang mana rame, atau mungkin ikut yang mana enak, pulang bawa berkat, misalnya, itu dia terancam, itu yang tidak diterima, hanya dapat capek. Tapi kalau dengan keyakinan itu lebih baik, agama Islam belum sempurna, ini pelengkapnya, Nabi belum menyampaikan, tak sempat burung meninggal dunia, dan seterusnya, maka keyakinan itu yang bisa mengantarkan kepada pembatal keislaman. Jadi kita tidak bisa pukul rata, lihat bagaimana keadaan orang yang melakukan. Tapi setiap amalan yang tidak dicontohkan itu hanya dapat capek, tertolak, plus dosa, tapi tidak sampai kepada pembatal keislaman. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Menambahkan lagi, kalau umpamanya dia membayar, si tadi membayar puasa wajib dulu, habis itu dia dapat kesempatan puasa Syawal mungkin sekitar 4 hari, itu kira-kira sudah termasuk terhitung pahala untuk puasa. Ya tidak. Kalau ternyata dia membayar lunas, dia bayar tersisa hanya 4 hari, dia dikurangi utang bayarnya di 2 hari supaya puasanya di bulan Syawal. Ya kan? Misalnya dia punya sekarang 20 Syawal, dia punya utang 6, otomatis puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Yang dia butuhkan berapa hari? 12. Kalau dia bayar utang
Karena bulan Ramadan waktunya panjang, puasa Syawal tidak dinamakan puasa Syawal kecuali puasa di bulan Syawal. Paham? Masuk Zulqa'dah bukan puasa Syawal lagi. Paham ya? Jadi lihat waktunya, lihat. Nah, demikian Allah. Demikian kita akhiri. Semoga bermanfaat. Ada benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kesalahan dari saya sendiri dari syaitan. Saya mohon kepada anda sekalian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu